Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil Ghurril Mayamin Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama di malam hari ini guna bersama-sama melaksanakan pembacaan Ratibul Haddad, dan kita laksanakan majlis ta'lim ini juga dengan pembacaan kitab-kitab agama. Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, wa 'alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajhi wa idharil bishri lahum wa tibil kalami ma'hum wa tayyibil kalami ma'hum wa lainil wa tibil kalami ma'hum wa lainil janibi wa khafidil janahi. Qala Allah Ta'ala inna bihi wa khfid janahaka lil mu'minin. Kemudian Habib Abdullah Haddad membimbing kita untuk baik dalam pergaulan kita kepada sesama saudara kita seagama, sesama manusia dalam keseharian kita, agar kita ini menjadi suatu kumpulan masyarakat yang baik. Pesan beliau, dan lazimkanlah dirimu itu agar murah senyum terhadap orang-orang beriman di depan mereka, manis wajah, manis muka, baik ucapan, baik pergaulan, dan bersifat merendah. Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi kita SAW, waqfid janahaka lil mu'minin, dan direndahkanlah sayapmu terhadap orang beriman. Maksudnya, rendahkanlah dirimu kepada orang beriman. Padahal Nabi kita itu sudah dinyatakan sebagai kekasih Allah, sebagai hamba yang paling Allah cintai, hamba yang paling mulia, hamba yang paling tinggi derajatnya. Ternyata disuruh Allah Ta'ala bertawadhu. Karena tawadhu itulah yang membuat manusia menjadi terhormat di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, la yahqiranna minal ma'ruf, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan engkau mensepelekan setiap kebaikan. Kalau ada suatu hal bernilai pahala, jangan engkau sia-siakan. Jangan engkau anggap remeh. Maka kerjakanlah semampumu. Walaupun yang paling penting, tanpa keluar duit, tanpa keluar tenaga yang banyak, yaitu ketika engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Nah, mengurangi Pak tetangga atau Pak sama manusia lah. Mengurangi sesama kita orang Islam, itu kan. Nah, itu pun sudah bernilai pahala. Kayak apa orang yang dikurangi senang hatinya. Nah, maka itu kebaikan kada ada ongkos, kada ada tenaga yang banyak, tetapi akibatnya orang senang. Jadi Nabi jangan disepelekan walaupun itu remeh gawean. Nabi alaihi wasallam juga bersabda, al kalimatut thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik, yang manis, yang baik itu bernilai sedekah. Walaupun kita keluar duit, hanya ucapan yang manis saja, padahal kan pandiran ada pandiran tuh diusahakan manis. Arti orang menerima tuh kada sungging taringnya lah. Orang mendengar tuh kada tersinggung. Nah, maka kita mau memilih kata-kata, mencari ucapan yang membuat orang tuh senang, itu bernilai pahala sedekah. Termasuk daripada ajaran Nabi juga, apabila berjumpa orang-orang Islam, dua orang Muslim misalkan berjumpa, maka saling bersalaman. Nah, itu adalah gawian memang sudah diajarkan dari Nabi SAW. Lalu dibagikanlah rahmat di antara mereka berdua itu 100. Pembagiannya tidak bagi rata. Jadi orang berdua sama Islam bertamuan,
Lalu bersalaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, oh ada tamu, salaman, dapat rahmat 100, dibagi 2, tapi bagiannya saya ikut 90, saya ikut 10, kada 50 seorang ada. Nah kayak pas dapat 90. Nah nomor 2 tadi kan, mun kada tamu kawan kada dapat, dirubah bongkom noneh kada dapat, mun turun ke tanah, salaman, lawan sesama Islam, dapat 90. Kayak apa caranya? Nang paling banyak uring. Nah, nang paling banyak menampakkan kesenangannya kepada temannya, maka dapat 90. Nah, mana marangot kan 10 aja dapat lah. Atau mohonnya rata aja kan 10 aja dapat. Nah, mana Nabi nama uringi kan senang tamu kawan, nah 90 dapat. Nah, Allah Ta'ala itu kan menilai gawin seikat saja kan orang kuring ditarik seikat kan 90 dapat. Nah, marangot kan. Ya dapat nama rambutnya. Nah, deter atas 10. Nah. Jadi kita itu jagalah jangan sampai wahdar antah jura musliman lihal di nafsik. Jangan sampai kita itu mendiamkan orang Islam. Arti mendiamkan apa? Kada menghirani. Kada menghirani lah orang Islam. Kenapa? Karena kita membela diri aja. Oh, aku ini pernah disinggungnya. Belas. Aku suah panas sering aku menangan pandirinya tuh. Belas. Kada Qurani juga. Nah, jangan jadi itu sidin. Itu berarti kita hendak egois saja kan. Hendak menang seorang aja kan. Nah, jadi ya sudah hari itu kan urusannya Allah Ta'ala kan kita. Nah, itu bila kita baik Allah Ta'ala mengangsul harap pada apa yang kita harapkan daripada apa sesuatu nanti daripada orang tadi. Misalkan lah orang itu kan misalkan jahat dalam kita tuntut di akhirat kayaknya siapa deh pahala manusia kan. Manusia pahala kita hanya bangkrut manusia lah, atau kita jorong dosa kita kayaknya mau dibandingkan lawan kita memaafi, tagihan pahala memaafkan, tagihan pahala kita memaafkan daripada kita ambil pahala orang, tagihan nilai kita memaafkan daripada dosa kita jorong ke orang. Kita jorong dosa ke orang belum tentu kita selamat, siapa tahu ada pulang kita kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah kita memaafkan, Allah Ta'ala membalasakan, nah maka itulah balasan yang terbaik. Nah luar biasa lah. Luar biasa itu. Nabi kita SAW memberikan pelajaran kayak ini. Lalu misalkan ada masalah agama, ini bukan masalah pribadi, tapi masalah agama. Lalu akhirnya orang tadi diboikotnya, kali dihirani, kali dirawak. Karena apa? Inya misalkan melanggar hukum, melanggar yang haram, misalkan tahu. Nah kita nilai inya ini hubungan baik. Bila kita geretaknya takutan, lalu kali dihirani. Jadi kayak itulah kesana kita akademi hari ini takutan. Amun kita akademi hari ini berbanget nakalnya, tapakalah kita. Nah, ini kan kita orangnya kita patuh, orang itu kita hormat. Lalu orang ini melanggar hukum Allah Ta'ala, menghina haram. Lalu kita kada setuju. Kali kita herani, kali dirawat. Boleh kita masalah agama itu boleh. Bukan karena nafsu, bukan karena pribadi, tapi karena agama. Itu pun dibatasi ingin 3 hari aja boleh. Lewat 3 hari kita jadinya berusaha pulang. Nah itu boleh sampai lewat 3 hari. Jadi supaya ada efek jerah kan. Lalu inya ketika dirawat nyasalnya, ulun nyasal aja. Nah, tawai pada udah salah, ulun kali mau ulangi. Nah, itu kan. Tapi kalau tahu usahakan sampai 4 hari, pas kita tahu berdosa juga. Inya berdosa, mengenai hukum Tuhan, kita berdosa juga. Nah itu. Nabi kita alaihi wasallam bersabda, "Man hajara akhahu fawqa thalas, adkhalahullahu an-nar illa an yatadarakahu bi rahmatih." Siapa yang mendiamkan, kada marawak, kada meherani, memboikot terhadap saudaranya seagama 3 hari lebih, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Kecuali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Nah, itu artinya kan ada suatu hal yang membahayakan di negeri akhirat tadi. Nah, jadi kalau tadi kan misalnya karena ingin memberikan adab, memberikan pelajaran, itu boleh. Itu pun hati-hati juga jangan sampai jadi lebih pada 3 hari. Oh ada pangkoran kita berjalan. Kalau misalkan misalnya nang orang nang di boikotnya tadi nang kadihiran tadi, kadihiran juga kan. Nah dia melakukan kesalahan atau meninggalkan kewajiban, maka boleh aja kada marawas salawasnya sampai inya mau bertaubat.
Ada bang pendapatnya itu pelang lah. Nah, itu. Tapi ini konteksnya tadi kisahnya kita ini memang laginya tuh di atas soalnya amun kita sesama warga kan gara-gara warga itu nah melakukan suatu kesalahan ini kan di agama nih kita berikut kita hilangin putih-putih kita salahkan orang. Nah itu kan inilah ini kan orang pandangan orang lain sudah kita apa jadi bila bisa salahkan orang jadinya. Masalahnya orang yang diboikot nih tinggi juga kan. Nah, tinggi juga nya lain jangan bawa seorang mungkin nah itu kan sampung kan bila kada bampih nah kada kurawa misalnya kan sampai sebulan enggak apa-apa kan tapi nya di bawah seorang amunnya nang ukuran lebih aja kan nilainya atau kada ada merasa kabur seorang permusuhan nah, terjadi lagi nah jadi kita tuh lain pula kan caranya lah lain pula caranya kayak itu kan jadi Allah Ta'ala tuh berikan jalan macam-macam bagi hamba-hambanya. Kemudian pesan beliau lagi wa alaika bi izharil farahi wal istibsyar dan engkau biasakan senang dan gembira ditampilkan diperlihatkan senang gembira itu bima bikul lima yatajaddarul muslimin minal masari apa-apa aja kegembiraan orang Islam gembira juga misalkan turun hujan awas kada hujan turun hujan nyaman kok nih pacang bebenyu pulang sungai atau orang bomba pacang tak oleh nih. Nah, kan berataan atau jurang apa jualan jurang ini barang juga murah. Nah, senang juga kita. Nah, itu. Atau apa misalkan orang-orang nang kada bagus jurang tertangkap misalnya lah. Nah, bubuhan koruptor tangkap orang misalkan. Nah, bubuhan orang-orang nang penjahat negara atau misalkan mengembalikan hartanya karena telah mengkorupsi misalnya kan. Nah, gembira kita. Karena ini kegembiraan ini untuk orang banyak. Nah, itu bagus diungkap kegembiraan itu. Kebalikannya pulang biasakan engkau untuk bersedih dan merasakan duka cita karena ada suatu bala musibah yang menimpa. Nah, ada bala musibah turun di antara orang-orang beriman, wabah penyakit atau barang-barang naik harganya atau kemaksiatan merajalela. Nah, itu ada juga rasa hati itu kan sianjar lah. Mudah-mudahan diangkat Allah Ta'ala. Lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itu dihilangkan. Tapi pasrah bang kepada ketentuan Tuhan oleh cuma usaha kita itu. Nah, bila ada nang kabar kan, ada musibah menimpa, ada keapian, ya berdoa kita mudahan. Nah, dapat musibah itu diberi Allah Ta'ala kesabaran, digantikan Tuhan dengan yang terbaik. Nah, itu kan. Padahal kita melihat kada kan, nang ngiong-ngiong nih, berdoakan baik kita kan disuruh itu supaya kita tuh lah orang tuh apa ada perhatian apa empati ke jurang lah. Nah, ada empati kepada orang itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin fala minhum." Bila kita inilah terhadap orang Islam kada peduli, maka jadi Nabi orang tuh kada masuk kelompok orang Islam. Bahaya tolah. Nah, kada peduli lah orang Islam. Nah, kada mereka kada pedulikan, maka jadi Nabi kada masuk golongan mereka. Rasulullah lagi bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim." Orang beriman itu mereka saling mencintai, saling mengasihi. Itu bagaikan satu badan. Idza staka minhu adwun bila ada di antara badan itu sakit, tada'a lahu sairul jasad bil humma masahar. Misalkan apa? Bisul. Nah, tabarong di mana di betis berbisul. Lalu bisulnya marangkak sudah kan. Nah, pecah bisulnya bilang apa nih? Masak benar sudah pecah sudah atau mulai pecah sedikit sudah kan kayak Pak. Pasti awak panas deh. Nah, ada bisa kadang guring, ngingit ya kan. Nah, mengingit sakit bisul dikatakan. Nah, itu tuh amsilnya orang beriman itu di mana karena musibah, di mana karena suatu penderitaan, maka yang berada di tempat yang lain merasakan sakitnya juga. Itu gambarannya. Rasulullah SAW menggambarkan yang demikian. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali bercerita dari kitab beliau Ihya Ulumuddin. Diceritakan daripada Abu Utsman Al-Habri. Beliau pernah diundang orang. Dia orang ke rumah
Apa kalau ke nah menyelamatkan mana? Punya diundang orang lah. Sekalinya nama undang ini hendak mengetes sampai di mana kesabaran sidin. Kayak apa sidin tuh kira-kira di prank orang kayak apa. Nah, jadi akhirnya sampai ke rumah nama undang tadi. Assalamualaikum sidin. Waalaikumsalam. Anu kasih ada kata dia mah ya aku kasih deh. Ada apa gerak sidin. Oh, kada dia udah mau menampian. Ada sini berseruan tadi madakan pada pian hari ini anu kan. Ada nang baruhan lah mungkin atau apa kalah. Nah, nyelamat ke misalnya. Dia juga. Nah, makanya jadi bener mual. Kada dia pindah peruleh kan dia juga menampian aja. Gitu kasih nah, beli aku salah dengar sini atau salah paham aku sini. Bolehlah ini boleh kan. Boleh dia sudah kira-kira jauh. Iya ada orang mayau orang. Guru juga. Apa jadi? Nah tadi itu orang ini mayaupian. Nampian tentang rumah orang tadi. Keluar pada halaman orang tuh orang mayaupian pulang. Orang kesini juga. Ya beri ke sini pulang. Dia beri ke situ. Napa sini mayau aku kah? Ditehu juga. Dia mayaupian. Nah, ini gitu kasih nih. Keluar pulang sini pada halaman rumah orang tadi kan. Hilang sudah dari penglihatan, ada pula nama hiawakan sampai 3 kali itu kan. Tatap sini lagi kepada orang nama undang tadi. Biar sampai ke lawang mana kuni bujur kasih dia nama hiawakan dia juga hiaw. Masa 3 kali tak konyok-konyok nih. Datang loh kita sekali kan tak konyok gili. 3 kali tak konyok sini. Nah, bulik pulang sini. Ibah nang ketiga kali nang takunyok dikunyokan orang nih. Maya kamu sih datang pulang nang keempat. Nah, berapa kali kalah punya lagi 4 kali. Asal ada sudah akal bang inilah. Kita sih kan sudah akal bang. Kada burun gitu nih. Kita rusak kali kan mempakalah orang kan asal nang berat hati itu nih. Kan porotnya juga orang nih. Nah, orang nih porotnya juga kan kayak itulah. Cuma disuruh bujur-bujur tahu kata orangnya gimana akhlak sidin ini kan sampai mana kebersihan hati sidin ini diitihi orang mulai kali pertama tanpa kalah sampai nang berapa kali yang 7 kali ya kan kada ada ubah muha mungkin kita tuh kawai lah nah, mungkin orang mengerti aku ya jadi tinggi berang tapi muha tuh masam sudah kan nah muha tuh masam dia tak baca aku dia kan orang pulang aja coba aku membuktikan pada aku yang di tangan terus tahu bang dia kitabnya namanya salah satu itu orang baca aja. Dia mau mati sini aja, mau mati aku ya kayak orang salah tadi kayak apa aja, kan? Nah tapi Muhammad Sam mau datangnya, ini pasti dia mau mempertigakan nama salah tadi aja. Nah, tapi Muhammad Sam lain sudah kan dingin domuhannya. Ini kan dia asli tatap muha tuh kayak apa? Ada perubahan. Nah, ini kan harap lah. Ya kan bila hati itu kan datar, muha datar juga. Itu bisa juga kan hati pirot lah, muha upah pirot juga kan. Nah, sidin. Lalu kan datang 7 kali kan kita disi ubahan. Nah, akhirnya apa? Nambah undang tadi langsung bersimpuh. Nah, berlutut langsung mencium ke sidin. Nah, mencium ke beti sidin. Wahai guru, ulun hendak menguji kesabaran pian. Ternyata kalah ulun. Pian dasar luar biasa. Akhlak pian luar biasa. Berarti kan orang tuh itu muhasidin juga nih. Nah, muntung sudah kada bumai dah. Kan muntung penjualan hati dingin, muntung ranai itu kan. Nah, orang sabar itu kan hati dingin, muntung ranai. Kan. Amu kita tuh muntung ranai, hati meledak nah. Habang jadinya kan. Jadi hati dingin, muntung ranai. Nah, itu ciri orang sabar itu lah. Jadi guru sompo berilah. Nah, hati dingin, muntung ranai. Nah, diseka itu terbukti kan akhirnya orang itu berlutut mencium ke sidin. Orang mau uji pian di sidin. Ahlak pian angkat bagus dengan jurang. Ternyata ada satu kisah aja kan ada kenyataannya orang nambah ahlak mulia tuh pian ini membuktikan. Lalu di sidin, nah sidin ini kan dipuji orang nih. Amun kada tahan ini bisa gelembong hingos tuh nih. Ada jadi tanah lagi kan kehimpungan tuh nih dipuji orang nih. Menang seorang kan dipakalah orang 7 kali tapi akhirnya menang kan bahagia juga puas juga kan
Ini bahaya juga nih. Orang tasawuf itu kan terkadang bila sudah diuji orang dengan kesabaran kawa dia sudah menang sabarnya dah pas sombong akhirnya atau merasa harap ujub. Nah itu kan itu tasawuf sampai ke ujung bujur kan walaupun sudah menang dah tetap orang ada sombong kayak hati yang ujub ujar sidin tahu haikam aku ini kada berakhlak kada. Nah ikam lihatnya adalah parangai anjing dari sini kan anjing itu makhluk najis. Kalakuan kuning pas kayak anjing sidin. Jadi kada perlu ikam heran, kada perlu ikam lihat aku ni harat, kada perlu ikam aku ni sidin luar biasa ujarmu kada aku tuh anjing derai. Menuruti anjing derai. Anjing itu kan binatang nang najis atau binatang nang kada dihormati orang lah. Nah, bahkan anjing itu kan bilanya dihiau datang nona. Nah, bila dihagi orang buka. Nah, ada kalau anjing suruh apa? Tiba orang tapi kan deh. Tibanya bula leh. Buka ngapong kan atarakan pulang kan. Tiba pulangan. Berapa kali kawan yang bayar utang terus anjing kita? Ada 7 kali, 10 kali gitu. Hakon seharian orang harus suruh ambil bula anjing hakon tahu soalnya. Kan anjing berubah. Nah, ternyata anjing lah memberikan contoh nang luar biasa kepada manusia. Nah, gitu. Jadi makhluk Allah Ta'ala itu harap berataan dirinya lah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Iya memang Pak, kita lah kayak anjing kan menyalak, bernajis lah. Itu kan memang itu dari segi itu kan baik. Tapi kalau kita bujur-bujur itu ada di mana kebaikannya loh nih. Nah itu ada aja kebaikannya. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya itu. Karena ampun Allah Ta'ala Bang, bukan ada caranya. Nah itu. Jadi kalau memang ada caranya itu memang ada Tuhan memberikan pelajaran lah. Nah kan ada dalam hukum syariat misalkan anjing itu najis itu kan dari syariat peraturan Tuhan gitu. Tapi kita kan disuruh membenci anjing. Itu kan? Kada disuruh kita membenci anjing gara-gara anjing itu najis. Karena yang menciptakan anjing itu Allah Ta'ala juga. Nah itu kan jadi masalah najisnya kita hindari, masalah anjingnya kita kada boleh menghina. Itu kan? Diceritakan lagi daripada Abu Uthman sama juga lah si Abu Al-Habari juga kisah Sidin pulang nih. Jadi suatu hari Sidin pernah melewati suatu gang. Rupanya gang itu sempit ya lah. Rumah orang itu kan mungkin apakah di lungkang kah orang membuang atau di luteng lah. Dibuang orang habu dapur. Nah, pas karena wasidin kayak paling kira-kira lah upaya rumah ini karena gang ini sempit kira lah jadi orang membuang-buang itu bebas saja kan biasanya kan kalau habu dapur itu padu membuang lah ini mungkin di higal lungkang buang kada melihat kira lah mungkin kalau bila orang ada jalan buangan kali iya kira membuang pas karena tuang guru nah maka habu dapur kita ini kada habu dapur lah nah, banyak habu dapur itu hambur nah karena wasidin apa ada mau kada riget hambur sabak sakalnya sidin pakai kuda sidin kan tanpa kendaraan ta nah turun sidin imbah kana habu dapur to awak sabak lawan apa nah habu turun sidin hanya sujud nah mana kiblat situ sujud syukur sidin sujud syukur imbah sujud syukur lalu manapakin nang habu tadi nah, memberi sihir artinya kan jadi pakaian kada wajib apa-apa muha kada dia pindah marangot ada je paling gas itu kan maninggal ka rumah siapa gini ada juga kan nah ada nambah takut ujar orang jaka pian tagur pang kamu rumah tuh nah kenapa nih sembarangan kan orang nah membuang-buang ratik itu kan dilihat dulu atau jangan sampai membuang lagi rubah nah cari pembuangan yang baik kan jangan sampai mengganggu pada perjalanan orang lewat di rumah tagur cakap yang tagur pang ujar sidit nah ini kan pandangan sidit kepada diri sendiri kan gimana ke orang lain ujar sidit kalau sudah diriku ini pantas mendapatkan neraka lalu diganti Allah Ta'ala dengan habu aja atau dengan bara aja maka kada pantas aku tarik artinya kan manusia itu sabaratan diancam Tuhan dan neraka loh kita diancam dan neraka berada wa in minkum illa wariduha
Tidak ada satupun dari kalian pasti melewati neraka jahanam. Tahu ada? Jadi ada yang melewati kada sempat gugur. Ada yang melewati kawas selamat noneh. Pasti mana mui kan? Entah. Ada tak ada nabi berataan. Seberataan kan di pandiri Allah Taala pasti melewati neraka. Kan? Berarti kan kita nih ada ancaman baca di neraka lah. Lalu di sini nah atau di neraka, lalu diganti Tuhan di dunia ini dapat bara api aja atau dapat apa? Dapat yang habu aja nih. Mau lah ada bersyukur aku sini. Berarti Allah Taala berikan aku lebih enteng. Nah, kayak itu anunya jawabannya sekalinya. Pandangan sendiri itulah kepada diri sendiri bukan kepada orang lain. Kemudian cerita yang terakhir bahwasanya seorang Sayyid Ali bin Musa Ar-Ridha, Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, ini keturunan Sayyidina Husain, seorang Habib daripada kita, rahimahullah taala. Beliau itu tabulujur, warna kulit sidin itu agak kehitam-hitaman lah. Padahal kan keturunan Arab, cuma tabulujur sidin diisi mama, abah sidin itu kawin mama sidin kulit hitam. Lalu aneh kan sidin itu ompati mama sidin itu orang sidin. Padahal seorang Habib, tapi wasa sidin, nah kulit hitam. Lalu di suatu kota Naisabur, di situ ada kamar mandi. Ya kamar mandi itu bahari kan berbayar. Ya kamar mandi itu bahari kan disediakan bajunya itu bajarang. Kita ini jarang ada mandi bajarang, ada mandi bajarang, baju bajarang lah. Kulir deh. Kulir menjarang bajunya kan. Mengangkut mulai kamar mandi, mulai dapur kamar mandi kan. Untuk bisa nang loyoh, untuk pulang ada ubur bajunya. Jarang lah kita leh. Orang bayar itu kan sadangnya sekali minggu ada mandi baju panas. Jadi ada ulah kan orang anunya tempatnya ngaranya hammam. Tapi kalau di hotel pian nyata di hotel itu ada anunya kan putarannya bila habang panas. Ada juga otomatis bila malam subuh tuh nah pokok 4 tuh panas kan ininya. Ada di hotel kayak itu. Ada kayak otomatis itu nah. Jadi bila mandi panas ininya hangat. Kan baju panasnya mana kan bagus-bagusok deh. Jadi yang ada kilo kan apa hilangan. Jadi orang-orang negeri di kitab nang ini kan di kisah negeri Arab tuh itu ada orang sadangnya. Nanti baju panas tadi kan, nah hammam malahnya. Nah jadi hammam ini kan ada orang busnya beli sepirnya maksud itu kan bayar berilah. Nah berapa atau masuk sebuah kamar atau bayar. Nah jadi sidin ini ada orang biisi apa hammam itu pintangan rumah sidin. Nah di muka rumah Habib nih ada orang biisi apa hammam tadi. Jadi bila sidin ada masuk 4 juga kan makai nih. Lalu ay bubahan ng kan melayani sidin. Orang terhormat pala orang mulia. Dihormati orang, dia disediakan orang juga. Nambahin panasnya. Pada suatu hari sidin masuk ke kamar mandi. Rupanya si tukang jaga ini kan iya dikuncinya lawangnya. Lalu tulak ajak ke pasar apa kalau urusan lah. Nah, padahal di Habib nih tahu pas datang orang ini orang nang kada tahu besar orang kampung lah punya datang ke pintu nang kamar mandi deh ke pintu nang rumah kamar mandi deh kan lalu membuka dia masuk macul baju melihat ada Habib Ali bin Musa Ar-Ridha nih sidin kan warna kulit nah tadi kan warna ini hitam lah anaknya kan kita hirang apa lah pada kuitan nah asaan si orang kampung yang ada di Besa ini adalah pelayan. Lalu apa aja? Begipang. Sediakan banyu aja aku mandi. Nah, seharinya sidin gak ada menyautik. Nu kita kan, aku kan aku lain pelayan. Aku ini tamu juga sih Itu kan nyautik kan, saya kada sih kada menyangga sih dia. Orang ini kan perlu nih, langsung dia berdiri. Jadi saya kan sidin punya banyunya jarang akan dan sebagainya kan. Nah, apa sesuai dengan permintaan orang datang tadi. Biar datang nang tukang itu nih. Habis urusan kan datang dia tukang tunggu nang hammam tadi. Nah, melihat apa nih baju orang kampung ini nih. Nah, harapan dirinya kan. Nah, macam-macam menyuruh-nyuruh kepada
Sayyid Ali bin Musa Ridha tadi. Akhirnya takutan. Sina tukang jaga nih, aku salahnya aja. Ii bujur sini tadi di kamar tadi aku tak kurung sidin, tak kunciin pas sidin dipadakan orang apa? Tukang jaga nang hammam nih. Berarti aku nih kurang ajar lah sidin. Takutan, lari. Nah tukang jaga nang ini lari. Kalau aku lagi sidin aku aja lari. Nah pulang, lari. Tak tinggal berdua nih kan antara si Habib lawan nah orang nang pelayan nih minta layani tadi. Nah, contoh urusan kira-kira lah, bayarinya kira lah. Nah, boleh lagi. Tapi kan puas menyuruh sidin. Nah, ketika Ali bin Musa Ridha keluar dari tempat itu mana mana sidin tukang tunggunya nih. Anu bikai bukanya takutan karena tadinya nasunuki pian pian di dalam kamar nasunuki banyak pulang pian pada kan orang penunggu nang ini yang sebagai pelayan di sini supaya dia lampian takutan larinya. Nah, lalu ujar sidin sebenarnya diriku ini sebenarnya dia itu tidak pantas untuk berlari. Kada perlu sih lari, kada perlu merasakan bersalah. Dan sesungguhnya nang salah itu aku sendiri jadi. Nah itu kan. Jadi kesalahanku bukan kesalahan orang lain. Artinya sidin menyadari diri sidin kan. Ya, ini kada menyesali takdir Tuhan pang. Cuma kan wajar aja orang salah sangka sidin karena memang kulitku hitam nang kayak ini. Gitu kan. Nah sidin itu kan kada merasa tersinggung kan. Padahal kan gara-gara nang seorang kulit hitam kayak itu lalu dianggap kurang sebagai pelayan tadi. Padahal kan asal terpukul benar. Kayak Pak mulianya seseorang ini kan seorang Habib mulia keturunan Rasulullah, ternyata hati mereka itu tawadhu benar. Kayak Pak itu seorang orang yang mulia kan sampai tukang jaga nang hammam dia lari saking takutannya nih, berarti sini pengaruhnya luar biasa di masyarakat. Kan bisa kita lihat apa-apa lah kali bungas gitu itu gurunya aja, tapi orang ada juga nasidin aja mana Tuhan aja kait orang gurunya aja bilang nang ringkot aja, tapi orang aja bilang sekampungan depannya orang aja manusidin aja menghormati bener aja anu sih mahati akan orang aja kan karena kamu lihat ilmu itu nah itu kan jadi penampilan tentang kada balawanakan tapi orang sangat cinta. Nah kayak itu tuh gambarnya sidin nih, walaupun sidin kan penampilan sidin nah kayak orang budak lah biasa kasarnya kan kulit hitam nih, tapi mulia luar biasa di masyarakat. Nah ada orang yang sekali melihat kada pinandu kan kada tahu sekali melihat lalu menganggap sidin itu orang biasa. Nah kan kita tuh ya paling kan seorang Habib ini pasti mulia benar dah ya kasih di belajaran makan ceramah kan ribuan orang menangkan ceramah tapi lah kada kawai tampilan sidin kayak itulah memang sing itu dan nasib sidin kan apa ngalnya tuh kayak itu Tuhan mau uji sidin lah. Nah itu jadi kan sebenarnya apa orang sangat mulia. Nah ketika orang sangat mulia ini dipaksa orang kan berturun ke situ kayak pasti kawa atasi semua itu kan padahal yang kamu ucap aku nih lain ampun sini kan aku nih tamu juga selesai ternyata sini hakon loh deh melakukan itu demikian. Nah berarti pandangan sini itu ketika disuruh orang itu kan ini Allah Ta'ala ini menyuruh nah supaya aku bertawaduk kepada manusia jangan sampai mengandalkan kemuliaan yang sudah didapatkan tadi. Nah, maka alim orangnya jakanya kada alim kan masih mending nih sama anak alim yurid mulia pulang dua-duanya dapat sudah di masyarakat pulang luar biasa dihormati orang tetap bersifat tawadhu. Nah kaidah contoh orang yang mulia. Jadi orang mulia tuh kalau dia tawadhu tambah mulia. Ketika orang tuh mulia ada tawadhu maka kemuliaannya akan diambil Allah Ta'ala. Nah itu jadinya kan jadi kita kan kita tuh menganggap kan orang mulia itu harus selalu mulia. Orang mulia harus selalu merasa mulia karena itu kita ini punya prinsip bila orang mulia itu pasti orang itu sifatnya tawadhu. Itu bila orang yang mulia merasa mulia jatuh dia Allah Ta'ala menjatuhkannya. Itu prinsip kita. Bagi diri kita sendirinya tahu. Jadi kalau orang sudah mulia sebenarnya tidak boleh minta dimuliakan kepada manusia. Allah yang memuliakan. Kalau orang sudah mulia minta muliakan dengan manusia, maka Allah yang akan menjatuhkannya. Nah, jadi kan di sini dapat keduanya, keturunan sidin mulia dan sidin punya ilmu nang membuat sidin alim dan mulia juga. Ternyata
dengan kemuliaan yang dua macam dapatkan sendiri tidak membuat beliau menjadi sombong, malahan tambah tawadhu lagi hingga akhirnya beliau tambah mulia. Amu kada salah ceritanya nih kan Ali Ar-Ridha nih, oh ya, lain Ali Uraidi nama salah. Ali Ridha nih di mana makam sini lah. Ada Ali untuk Abu Halik Ali Uraidi ternyata. Nambah makam di Makkah dari pedalaman. Lalu Gus Dur kan ziarah situ. Lalu di Sarikibuan polisi. Di kampung-kampung Makkah itu di mana aja. Ada sana Ali Uraidi kan hanya makamnya tuh. Ali Ridha di mana kan makam sini lah kisahnya nih. Atau ke atas lagi kan namanya pada Ali Uraidi. Ya billah kita baca hari ini. Semoga manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga Allah kita keselamatan, keafiatan, banyak umur beribadat dan ilmu yang faas serta afiat. Yang kita sampai aja kepada kita husnul khatimah serta panjang umur dalam keberkahan selalu. Dan semoga Allah kita semuanya selamat di akhirat dan bukan syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Dan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya Allah di dunia wa kulli ma nabi sallallahu alaihi nabi wa alihi kiram billahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma afidna bi mahdi fadlik wa judik wa karamik wa ala ma qara'na aw sabbahna aw ahlalna aw saddaqna bi ala sabil waqi' wa awsilna madzalika ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sairil anbiya'i wal mursalin wa ibadillahi salihin wa walidina wa auladina wa ikhwanina wa akhwatina وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأصحابنا وأزواجنا وحابنا وأهل ودنا وبآبائنا وذوي الحقوق لنا وأوصانا ومن بدعاء من أحسن إلينا ومن ظلمنا وأحسن إليه وأطال به شفقة قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء وإلى أرواح جميع من حضر هذا المجلس خصوصا مؤسسه وجميع جيراننا وقرابتنا وأهل وأسر فرهم اللهم اجعلهم فداء ومن النار اللهم اجعل فيك الله من النار واغفر اللهم وارحمهم واجعلنا وإياهم في ذلك رحمتك ومستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وبشر ربنا وانفعنا بنا وبما أجرنا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له إنك غفور جليل كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم